Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre action yang mengisahkan tentang seorang mantan anggota FBI yang sudah pensiun namun harus berurusan dengan gangster Rusia. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja inilah dia Nobody. Kisah diawali dengan seorang bapak-bapak mantan anggota FBI yang bernama Hashman Sher. Ini dia penampakan wajahnya. Yang malam itu kedatangan 2 ekor perampok di rumahnya. Hats yang ditodongkan pistol memilih tidak melawan dan membiarkan perampok tersebut mengambil uang dan arloji yang ia pakai. Tiba-tiba muncullah anak Hats yang berhasil menghajar salah satu perampok, namun Hats meminta agar anaknya melepaskan dan membiarkan perampok itu pergi. Let him go, son. Hey! Polisi yang tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP langsung meledek Hats karena tidak menghajar dan membiarkan perampok tersebut pergi begitu saja. You know, if that was my family. Pagi hari ketika akan berangkat kerja untuk kesekian kalinya, tetangga Hats yang mendengar kejadian semalam meledek Hats dengan mengatakan jika perampok tersebut datang ke rumahnya maka dia akan langsung menghajarnya. To pick my place, you know? Could use the exercise. Saat sampai di tempat kerja, lagi dan lagi adik ipar Hats yang juga mengetahui kejadian semalam meledek Hats dan memberikan Hats sebuah pistol untuk berjaga-jaga agar saudara perempuannya dipastikan dalam kondisi yang aman dan baik-baik saja. It's the principle of need. So, keep my sister safe, bro. Saat jam istirahat tiba, Hats menuju ruang rahasia dan berbincang dengan temannya yang bernama Harry tanpa Maguire melalui radio yang menanyakan mengapa Hats tidak melawan perampok tersebut. Di sini kita akan mengetahui mengapa Hats tidak melakukan perlawanan karena menurut Hats perampok tersebut hanyalah perampok kelas biasa dan ternyata Hats telah mengamati jika pistol yang dibawa perampok tersebut tidak memiliki peluru yang membuat Hats memilih tidak melawan. Empty. Seriously? Seriously. Sepulang kerja, Hats mengunjungi ayahnya di sebuah panti jompo yang saat itu tengah makan dan asyik menonton TV, dan ayahnya merasa jika anaknya sedang tidak baik-baik saja. You don't look okay. Do you remember who he used to be, Hachi? I do. Sampai rumah, Hats mendapat kabar dari anak bungsunya jika gelang anak kucingnya hilang yang tidak sengaja terbawa oleh perampok tersebut. Hats yang nampak geram karena barang kesayangan anaknya hilang langsung menyiapkan pistol yang disimpannya dan langsung mendatangi satu persatu tempat pembuatan tato untuk mencari data dari para perampok yang mengambil gelang kucing anaknya. Ketika mendatangi sebuah tempat pembuatan tato, Hats yang dianggap sedang pamer akan dihajar, namun saat melihat tato yang ada di tangan Hats, tiba-tiba seorang pengunjung mengucapkan terima kasih dan Hats berhasil mendapatkan info soal perampok tersebut. Thank you for your service. Send me in the direction of this person. Hats langsung mendatangi kediaman si perampok lalu menghajar dan meminta arloji dan gelang kucing yang mereka ambil dari rumahnya. Ketika akan menarik pelatuk pistolnya, tiba-tiba anak bayi dari si perampok menangis yang membuat Hats tidak tega dan melampiaskan kekesalannya dengan memukuli sebuah tembok. Dalam perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba bis yang ditumpangi Hats disenggol oleh segerombolan pemuda. Hats yang nampak bahagia karena ini saatnya untuk mengetes kembali kekuatan pukulannya pada gerombolan pemuda ini. Dan disinilah kita akan melihat talenta Hats yang sebenarnya. Meski sendirian, Hats mampu mengirim gerombolan tersebut menuju rumah sakit dengan kondisi yang babak belur dan meninggalkan mereka begitu saja. Hats yang pulang ke rumah dengan kondisi yang babak belur langsung diobati dengan penuh rasa kasih sayang oleh sang istri yang membuatnya bisa tertidur nyenyak. Di tempat lain kita akan berfokus kepada seorang mafia Rusia yang bernama Julian. Ini dia penampakannya yang tengah berada di bar sambil asyik bernyanyi dan berjoget manja. Anjir. Nyanyian dan jogetan Julian membuat rekan bisnisnya merasa ilfil dan mengatakan jogetan itu sangat tidak menunjukkan kejantanan seorang laki. Emang sih. Юлиан, твои песни и пляски немного не соответствуют человеку, который... Merasa direndahkan, Julian langsung menghajar salah satu pengunjung dan mengirimnya ke alam barza dengan menggunakan beling pecahan gelas untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari rekan-rekan bisnisnya. Hal yang tidak patut ditiru. Перевышает. Юлик, я просто
Masih ingat dengan anak muda yang dihajar Hutch? Ternyata salah satu dari gerombolan tersebut adalah adik dari Julian, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang parah. Sir, we are monitoring his vitals, but the damage to his brain is... Julian yang murka langsung menginterogasi teman-teman adiknya untuk mengetahui siapa orang yang sudah melakukan hal ini pada adiknya, dan salah satu teman adiknya memberikan sebuah identitas Hutch yang tertinggal. How can I find this man? Saat sedang sarapan pagi, Hutch mendapat telepon dari Harry yang memberitahu jika orang yang Hutch hajar adalah adik dari mafia Rusia dan meminta agar Hutch mendatangi sebuah tempat pangkas rambut. Hutch langsung mendatangi pangkas rambut dan meminta semua info tentang Julian, namun ketika melihat semua info Julian, ekspresi Hutch nampak biasa saja tanpa ada rasa takut sedikit pun. Has he got any hobbies? Flex out. Di saat bersamaan, Julian menyuruh asistennya untuk mencari semua info tentang Hutch. Berbeda dengan Hutch yang nampak biasa saja usai mendapat semua info, asisten Julian justru merasa takut dan mengundurkan diri tanpa memerlukan sebuah bayaran. I'm out, no need to pay. Good luck. Твою мать. Ketika sedang makan malam, Hutch yang menyadari kedatangan anak buah Julian meminta anak istrinya untuk pergi menuju ruangan bawah tanah dan meminta agar mereka tidak perlu menghubungi polisi. Don't call 911. Di sini adegan mendebarkan tersaji ketika Hutch dengan leluasa dan mudahnya menghajar anak buah Julian meski akhirnya tertangkap karena disetrum dari belakang. Dalam film, tentu saja tokoh utama tidak mudah dikalahkan dan Hutch dengan mudahnya berhasil melepaskan borgol dari tangannya dengan menyemprotkan sebuah apar alat pemadam api ringan yang membuat mobil yang dibawa anak buah Julian oleng dan membuat mereka semua tewas. Hutch yang sampai rumah langsung mandi lalu mengajak keluar anggota keluarganya dengan melewati banyak jasad yang bergelimpangan. Lalu Hutch meminta agar keluarganya mengungsi terlebih dahulu sampai kondisi benar-benar aman. Lalu Hutch pergi meninggalkan rumah yang penuh kenangan dengan membakar rumah tersebut beserta para jasad yang ada. 4.9 liter V8, he said. Yang saya suka dari sosok Hutch ini, dia selalu mendongengkan cerita kepada anak buah Julian yang dalam kondisi sekarat sebelum mereka pergi menghadap sang pencipta. Well, fellas, here we are. I know your boss sent you here, but you gotta know when to say no. Anak buah Julian mendatangi ayah Hutch di kediamannya dengan tujuan untuk membunuh, tapi Anda salah memilih orang, justru mereka yang lenyap di hadapan ayah Hutch yang sudah sepuh. Malam hari, Hutch mendatangi adik iparnya untuk membeli perusahaan yang mereka kelola karena adik iparnya keras kepala. Hutch memberi pelajaran dengan mengajarnya. Okay, sit down, breathe deep, okay? Keesokan harinya, Hutch mulai menunjukkan kreativitasnya dengan membuat sendiri dan mempersiapkan persenjataan yang akan digunakannya. Hutchy boy! Hey, Dude, fucking with the Russians? Classic, Hutch. Malam hari, Hutch yang sendirian dengan gagah dan santainya mendatangi tempat bisnis yang dikelola oleh Julian. Dan dengan mudah menghajar dan melenyapkan semua anak buah Julian. Yang diakhiri dengan Hutch membakar semua uang yang dikelola oleh Julian. Tak cukup di situ, Hutch dengan santainya sambil makan datang ke sebuah bar yang di situ ada Julian. Saat akan disikat oleh anak buah Julian, Hutch langsung menunjukkan alat peledak hasil rakitannya yang membuat Julian meminta semua anak buahnya keluar dan bernegosiasi. what say you and I have a moment? Dalam negosiasi antara Hutch dan Julian, di mana Hutch saat itu mengingatkan jika bisnis yang dikelola oleh Julian mungkin memang mendapat keuntungan namun tidak mendapat keberkahan. Hutch meminta agar Julian berhenti berbisnis yang haram dan mengganti dengan bisnis yang lebih baik. Get some work done. Maybe open a tiki bar. Hutch yang sudah menduga Julian akan mengejarnya pun menunggu di luar dan kejadian aksi kejar-kejaran seperti game naskah Rumble pun tidak terelakkan.
Hutch berhasil memancing Julian dan anak buahnya untuk datang ke perusahaan yang sempat ia beli, yang dimana di sana sudah ada Harry yang merupakan adik ipar Hutch dan sudah ada ayahnya yang siap membantu Hutch untuk mengatasi masalahnya. Dan di adegan ini kita akan melihat gelut dan tembak-tembakan dari jarak dekat yang sangat dan semua bahan peledak yang dibuat Hutch berfungsi dengan sangat baik. Ketika semua anak buahnya telah kembali pada Yang Maha Kuasa, hanya tersisa Julian saja yang harus berjuang sendirian. Dalam kondisi terpojok karena semua peluru yang dipakainya telah habis, Hutch memanfaatkan sebuah peledak yang ditempelkan pada rompi anti peluru yang efektif membuat Julian tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Hutch yang saat itu diinterogasi oleh dua orang FBI, mereka merasa Hutch bukan orang yang sembarangan dan saat ditanya siapa Anda sebenarnya, Hutch dengan santainya menjawab jika dirinya bukan siapa-siapa, yang sontak membuat dua anggota FBI tersebut melongo. Who the fuck are you? Nobody. Untuk keseluruhan filmnya bagus karena banyak adegan baku hantam dan tembak-tembakan. Ada baiknya kalian menonton langsung filmnya supaya bisa melihat dengan detail setiap adegannya. Jadi sekian untuk hari ini, saya Udin melaporkan dari rumah, sampai jumpa di video selanjutnya.